pintu air Pasar Baru, membendung Sungai Cisadane yang membelah kota Tangerang atau lebih dikenal sebagai Pintu Air 10. Bendungan yang dibangun Belanda pada tahun 1927 ini difungsikan sebagai pengatur debit air dan saluran irigasi pertanian masyarakat Tangerang. Di balik sejarah panjangnya dan bangunannya yang telah dimakan usia, Pintu Air 10 ini tetap mengalirkan aura mistis yang kental kepada masyarakat Tangerang. Kejadian mistis dan fenomena metafisika seolah sudah jadi rahasia umum di antara warga dan masyarakat sekitar. Mulai dari penemuan mayat, seringnya penampakan, hingga aksi bunuh diri menambah kesan angker lokasi ini. Konon, Pintu Air 10 memiliki energi gaib yang sangat kuat hingga bisa mempengaruhi orang melakukan hal di luar akal sehat. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Oke, pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke salah satu tempat yang dikenal sebagai Pintu 10. Pintu 10 ini berada di daerah Tangerang untuk membendung aluran Sungai Cisadane. Seperti apa kisah-kisah misteri di balik tempat ini? Dan seperti apa kawan-kawan kita dari dunia lain di tempat ini? Langsung saja kita telusuri bersama orang-orang yang menjaga tempat ini. Pak siapa Pak? Pak Suyadi. Pak Suyadi? Iya. Pak Suyadi sudah berapa lama Pak di bendungan ini? Kurang lebih 15 tahun. Saya Pak Gunawan. Pak Gunawan jaga di sini udah berapa lama? Saya dari tahun 2009. Ini sebenarnya namanya bendungan apa Pak? Bendung Pasar Baru, tapi lebih dikenal dengan masyarakat sini manggilnya Pintu Air 10. Sejarah dibangun pada era kolonial Belanda pada tahun 1927. Terletak ada di sekitar sebelah barat dan sebelah timur. Sebelah barat meliputi daerah dari daerah Mauk, Paku Haji, dan sampai dengan Serang. Sedang daerah timur mulai dari sekitaran Sewan sampai Kampung Melayu gitu. Sampai dengan Jakarta juga Cengkareng. Tujuannya bendungan ini untuk apa ini? Ya untuk ketahanan pangan. Karena untuk intinya untuk irigasi gitu. Iya, masyarakat. Iya, untuk areal pertanian. Kalau Pak Yadi sendiri selama 15 tahun udah pernah mengalami fenomena aneh nggak di sini? Iya benar, tahu percaya nggak percaya sebenarnya gimana ya? Saya dikata tidur, ya tidur kalau tidur lama. Ya saya itu ya paling sekitaran 10 menit. Saya nyender tahu-tahu. Saya itu seperti kayak didatengin orang gitu. Saya itu datangnya sama 3 orang. Yang 3 orang itu pakai pakaian hitam-hitam. Dia itu ngebangunin saya. Ngomong Sunda kayak Sunda Serang, kayak Sunda Jawa Serang gitu. Iya, dia bilang jangan tidur aja gitu. Jaga tuh air banjir lah, istilah gitu bahasanya. Pas saya lihat emang banjir. Ada orang perempuan dari Bogor, dia mau main temannya di Karawaci. Sama temannya diajak ke sini. Jalan-jalan lah dari Bogor ke Tangerang gitu. Temannya kan di Karawaci kan, Tangerang gitu ke sini. Tahu-tahu tuh makanya saya kadang-kadang suka ngelarang orang itu main di sekitaran bendung. Soalnya pas dia duduk di pintu nomor 9, dia kesurupan. Iya, lehernya itu nengok bisa sampai ke sini, kan sakit ya, perempuan. Dia bisa. Dia bilang jenazah saya ada di situ. Kalau di sini mah pernah ada orang pacaran ya di sini aja namanya orang pacaran ya mungkin ada lagi sedang berantem. Dia sekali cowoknya itu mengancam loncat. Nah, kalau di sini terjadi kayak gitu, pasti dia terjadi loncat beneran. Dia mengancam perempuannya, saya loncat nih. Itu enggak kejadian hari itu enggak. Nah, besoknya balik lagi, dia loncat sendiri. Nah, meninggal cowoknya. Di pintu air berapa gitu? Itu di nomor 9. Sampai ada supir, ini angkat cerita lagi nih. Supir angkot berteduh di sini, ngaso. Entah itu benar atau enggak. Ceritanya sama yang saya orangin tadi. Dia dapat orderan charteran mobil 3 orang pakai pakaian hitam semua. Dia mau kondangan katanya ke
Pengkonang apa nengokin saudaranya yang kurang sehat di Tanah Gocap, Karawaci. Iya. Dianterin lah si orang 3 orang itu. Nah, pas udah gitu pulangnya dia minta anterin lagi, turun di sini nih, pas di depan sini. Dia minta turun di situ lagi pas pulangnya. Bayar benar uang asli, benar. Supir itu nggak buru-buru pergi. Dia ngitung uang dulu kan. Si penumpangnya kan turunnya bukannya ke mana gitu, turunnya ke air. Langsung turun ke air. Hilang, langsung jebak gitu, ada suara itu. Ada nggak larangan-larangan atau pantangan-pantangan yang jangan sampai dilakukan masyarakat sekitar ataupun petugas yang ada di sini? Kalau untuk sepengetahuan kita sendiri ya petugas di sini tuh nggak suka seperti kita banyak bercanda, perempuan banyak bercanda, terus terutama perempuan ya itu ya banyak bercanda, nah menantang yang ada di sini. Karena mereka pun tidak usil, jadi nggak suka pun ditantang gitu kalau setahu saya. Ini terakhir Pak Yadi, ada pesan-pesan khusus nggak buat orang yang main di sungai kan bahaya? Iya. Jelas. Iya, pesan saya semua ya yang berkenaan dengan Sungai Cisadane, baik itu yang tinggal masih bantaran itu ya ataupun yang memakai Sungai Cisadane untuk dijaga kelestariannya gitu kan, bukan untuk sehari 2 hari, ini kan untuk kelangsungan anak cucu kita gitu. Iya gitu ya. Penuturan dan kisah Pak Soyadi membuat tim kami semakin penasaran. Maka kami pun mengajak Pak Gunawan yang juga bertugas di situ untuk berkeliling menunjukkan titik-titik di mana sering terjadi peristiwa supranatural. Oh, di sedang air dibuka sini ya, ada bukaan air nomor 7 ya sebelahnya. Itu sering ada, kita kalau sedang ada pengawasan, memantau ada aktivitas orang itu, kita sering ketipu di situ. Karena banyak suka kita lihat itu ada orang lari-larian di situ, pas kita samperin nggak ada. Kalau siang itu nggak, yang saya rasakan nggak pernah. Kalau malam saya sering ketipu seperti itu. Itu pas kita lihat kita langsung kejar, kiri kanan teman saya sebelah kanan, saya sebelah kiri nggak ketemu, nggak ada orangnya. Ini kan atasnya kan kayaknya ada menara-menaranya juga ya? Itu mesin untuk membuka pintu air, mesin. Iya. Di mesin itu pun sama. Kita kalau seandainya kita mau buka nomor 7, kita harus lewat nomor 6. Mesin nomor 6 itu saat kita lewatin, kita merasa ada orang lagi nongkrong liatin kita. Terus dari ke 10 pintu air ini, Pak Gunawan, ada nggak yang paling sering ditemukan aneh-aneh seperti larungan sesaji atau kemudian orang yang udah meninggal, sering nggak ditemukan di sini, yang mana yang paling sering? Kalau yang seperti itu sih ada di nomor 8. Wah, nomor 8 itu memang jelas beda ya. Bukan saya aja ya, semua cerita teman saya pun semua yang bekerja di bendung ini ya, petugas bendung di sini, itu merasakan yang sama. Kalau di nomor 8, 9, 10 itu 8, 9, sama 7 dah. Itu memang beda, hawanya pun beda, kejadiannya pun beda-beda, pada sering nemuin. Penjaganya berbeda-beda ya? Penjaganya pun beda-beda. Kalau untuk pintu 8 sendiri, menurut Pak Gunawan ini, by feeling atau apa, menurut perasaannya Pak Gunawan sendiri, yang jaga di sebelah situ apa? Kalau itu sih, kalau feeling saya ya, ada perempuan seperti perempuan Belanda. Karena saya bicara kayak gitu, saya pernah sekilas di atasnya nomor 8 itu ada perempuan pakai payung berdiri, sedang nengok ke arah hulu. Menghadap ke sungai? Iya. Cuma waktu itu saya lagi posisi mau buka pintu air. Cuma saya agak balik lagi. Jadi niat saya mau buka pintu nomor 10, saya nggak jadi saya buka nomor 4. Karena di sana ada yang saya lihat. Ada cewek. Iya. Iya. Tempat mana lagi nih kira-kira Pak Gunawan yang seru? Yang ada lagi nomor 1. Nomor 1. Kita cerita ke nomor 1. Oke, siap. Di pintu nomor 1 ini. Di nomor 1 ini sering ada kejadian suara anak-anak kecil pada bermain di bawah. Karena saya bilang seperti itu, pada saat jaga malam ya, tugas malam, saat kita tiduran itu suara sepi, tiba-tiba terdengar suara kayak anak kecil pada main di bawah. Pada main di bawah. Bukan saya aja sih, pernah ada juga teman kerja juga, teman saya satu shift, beda shift ya. Itu sama mendengar kita juga. Sama kalau kita sedang telepon, ada yang telepon kita dari keluarga, dari rumah, nanya lagi sedang apa. Saya bilang lagi sedang tugas.
Tapi dia nggak percaya karena banyak suara anak kecil pada bermain, katanya itu banyak anak kecil. Nah, saya kasih tahu di situ memang sering kayak gini, udah jangan didengerin, saya bilang gitu. Nah oke, sebagaimana tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Yadi dan Pak Gunawan. Kita sekarang telusuri pintu air. Ini adalah pintu air dari belakang ya, dari jalan gede yang lebih dari belakang. Ini pintu 10 sekarang, kita ada di pintu 10. Memang benar yang diceritakan tadi, Pak Gunawan dan Pak Yadi, bahwa di setiap pintu air ini memang benar-benar mempunyai aura yang berbeda. Kita bisa telaah sekarang di sini. Ini adalah pintu 10, ada tulisannya di sini pintu 10. Aura yang dari sungai sebelah sini sebelum dibendung dan aliran sungai yang ada di sini, ini memang benar-benar berbeda aliran sungainya. Di sini yang saya rasakan adalah banyak sekali energi-energi berkumpul dari orang-orang yang ibaratnya sudah meninggal. Orang-orang yang bahkan meninggalnya bukan di daerah sini, bisa jadi dari jauh di sana, kemudian tersangkut di sini. Oke, sekarang kita coba lagi telusuri pintu yang sangat menarik perhatian saya di sebelah sana. Oke teman-teman, ini adalah pintu 9. Ini pintu 9 ini energinya kuat banget. Saya sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini. Dua tempat ini sama energinya. Dua tempat ini benar-benar sama energinya. Mungkin yang diceritakan oleh kedua penjaga bendungan ini tadi tentang tiga orang pria berbaju hitam, kemudian memakai ikat kepala hitam, yang kemudian berinteraksi dengan bahkan supir angkot. Disinilah mereka tempatnya. Mereka tempatnya di sini. Kenapa kok mereka bisa bertempat di sini? Karena seperti yang tadi diceritakan juga, di sini ini adalah salah satu ada tumbalnya kepala kerbau yang kita bisa bilang itu adalah untuk penguat bangunan dan juga agar bangunan ini tahan terhadap alam dan kemudian bersinergi dengan alam energinya. Itu tempatnya ada di sini. Dan kemudian banyak juga ya buangan-buangan dari buangan-buangan dari sana yang berbentuk larungan-larungan sesaji. Yang saya telaah, kalau energi-energi seperti itu berkumpul di sini, itu akan menjadi penyeimbang kedua alam. Saya mendapatkan sedikit informasi, saya mendapatkan sedikit nama ya, ada di sini ya. Di sini ini, mereka bertiga itu adalah sesepuh atau karuhun yang ada di tempat ini. Mereka berasal dari kerajaan Banten. Maksudnya mereka bukan hidup di kerajaan Banten kemudian meninggal dan menjadi penjaga sini, bukan seperti itu. Tapi mereka adalah penjaga aliran ini karena aliran sungai ini di sini, ini adalah sebagai tenger atau tengeran atau penanda perbatasan antara Kesultanan Banten yang ada di sebelah sana dan kemudian VOC yang ada di sebelah sana. Dan kemudian akan dijadikan kekuatan lain, ibaratnya akan diserbu VOC-nya. Mereka akan melewati bendungan ini. Mereka akan melewati tepat di sini. Tepat di sini ini untuk mempersiapkan penyerbuan-penyerbuan selanjutnya. Oke, ada sebuah kisah yang bisa kita ungkap di pintu selanjutnya, ada di pintu 6 dan pintu 7. Mari. Ini dia di sini. Ini dia di sini. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang ada di bawah. Satu-satunya sosok Belanda yang saya lihat, kadang-kadang di atas, kadang-kadang ada di bawah. Dia sekarang sedang tepat di situ, tepat di antara rantai yang menaik turunkan bendungan ini. Sosoknya tinggi ya, sosoknya wanita, sosoknya tinggi, memakai pakaian seperti gaun yang melebar gitu. Kemudian memakai payungnya payung kain ada lukisan bunga-bunganya di situ. Sosoknya sedang mengamati kita. Sosoknya yang berbicara kepada saya
bilang kalau namanya dia itu Veronica. Sosoknya bernama Veronica. Tapi benar atau tidak, namanya makhluk seperti itu kita tidak bisa percaya. Tapi sekarang makhluknya tetap ada di situ dan dia memang bertugas untuk menemani para penjaga yang ada di sini. Bukan hanya zaman sekarang, tapi juga dari zaman dulu. Ada yang menjaga perbatasan Tangerang ini atau Tangerang ini kepada daerah lain. Lah, dia juga bertugas menjaga dari sini. Penampakannya memang seperti sosok wanita Belanda seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di salah satu pintu yang ada di sana. Nggak jauh dari sini, tidak jauh dari sini. Ini dia. Kita doakan bersama-sama ya buat kalian yang lagi nonton video ini. Ada arwah yang kurang sempurna, arwah wanita yang meninggal di sini karena tenggelam dari arah sana. Arwah wanita itu masih belum sempurna dan jasadnya masih belum ditemukan masalahnya. Saya percaya kalau jasadnya udah ada di sini. Cuman saya dapatkan angka bahwa yang meninggal sekitar tahun 2003 di sini. Jasadnya tidak ketemu. Mungkin jasadnya sekarang udah hancur. Mungkin hanya tinggal tulang-tulangnya. Tapi mungkin seperti itulah informasi yang ada di sini. Bukan hanya itu ya, itu yang memang benar-benar minta didoakan dari tadi. Dia sempat nyangkut di sini kemudian kena arus bawah, nyangkut di sini kemudian kena arus bawah. Di sini juga banyak banget terjadi orang-orang tenggelam. Ditemukannya ya daerah sini. Yang ditemukan banyak, yang tidak ditemukan lebih banyak lagi. Jangan lagi. Di sana di aliran belakang sana ini Anda bisa melihat seperti pulau-pulau kecil ya, seperti pulau-pulau kecil. Ini hanya terlihat jika airnya surut. Kalau orang bercerita tentang kerajaan siluman buaya, adanya adalah di sana. Tempatnya adalah benar-benar di daerah bebatuan yang itu tuh. Daerah bebatuan yang itu adalah kerajaan siluman buaya, bukan buaya putih. Buaya biasa. Jenis kelaminnya adalah wanita. Adalah wanita. Nggak ada hubungannya ya antara kerajaan siluman buaya itu dengan ketiga orang berbaju hitam. Malahan saya melihatnya bukan hanya 3, ada 5 sebenarnya. Yang sering keluar ada 3. Tapi kemudian yang sering berinteraksi di sini dan turut serta menjaga bendungan ini, ya benar ada 5 orang. Ada 5 orang. Karena mereka bilang di telinga saya Pandawa seperti itu. Dan kemudian muncul sosoknya yang 2 lagi. Oke, menarik sekali bendungan ini misterinya. Kita mungkin ini sama ya. Di sini dari nomor 7, 6, 5, 4 itu mungkin semuanya mempunyai cerita yang sama. Cuman cerita-cerita tentang orang tenggelam dan kemudian cerita-cerita tentang ibaratnya larungan-larungan dari sana. Yang di pojok cukup menarik. Karena interaksinya sangat sering sekali dengan masyarakat sekitar. Ayo, kita langsung lanjut ke sana. Nah, di sini cukup menarik. Sosok yang sering berinteraksi dengan para penjaga maupun para warga sekitar. Di sini banyak banget sosok anak kecil. Usianya mungkin antara, kalau manusia ya, tuh, barusan ada interaksi mereka naik dari air. Betul-betul mereka benar-benar blup gitu. Begitu kita bicarakan mereka, mungkin nanti ada interaksi lagi. Usia mereka antara 4 tahun sampai dengan 8 tahun, 9 tahun lah. Mereka seperti bermain. Wah, seneng bermain gitu lah. Lompat-lompat dari atas dari bawah. Penampakannya sih seperti anak-anak biasa ya. Kalau dilihat warga sekitar ataupun penjaga sekitar, penampakannya memang seperti orang biasa. Tapi di sini penampakan yang saya lihat itu hanya memakai kain di sini. Kemudian tidak pakai baju memang. Tapi ini bukan jenis tuyul. Ini
jenis mereka, nama dari mereka adalah merkayangan. Merkayangan ini adalah salah satu makhluk yang bentuknya makhluk halus, tapi bentuknya masih kasar, masih bisa berinteraksi dengan manusia secara bebas. Seperti itu. Mereka ini juga baik banget kepada para penjaga dan para warga. Karena mereka sering banget mengingatkan jika ada air yang besar dari arah sana. Kemudian pintu airnya harus diatur sedemikian rupa. Nah, mereka juga yang mengaturnya seperti itu. Mereka yang mengingatkan. Kemudian, ini ada satu sosok. Ada satu sosok yang ikut penasaran dengan kita. Ada temannya lagi. Tablik salam. Mereka ini penghuni Sungai Cisadane dari ratusan tahun. Ya, mereka menyaksikan pergerakan kerajaan Banten melawan VOC juga. Mereka udah ada pada waktu itu dan usia mereka, penampakan mereka dari zaman dulu hingga sekarang itu ya segini-gini aja. Saya nggak terlalu nangkep bahasanya karena mereka berbicara dengan bahasa Sunda yang saya tidak kenali. Padahal biasanya saya tahu kalau bahasa Sunda sehari-hari ini saya tahu. Iya. Oke, jadi kira-kira barusan ada yang muncul di air. Itu masih ada riaknya di air. Masih ada riak besarnya. Tuh, lagi. Masih ada riak besarnya di air. Tuh, lagi. Mendekat. Itu mungkin bangsa-bangsa dari siluman buaya yang kemudian kita ceritakan tadi. Karena sepertinya mereka sangat suka berinteraksi, sangat menarik sekali bendungan ini. Nah, gitulah kira-kira ya cerita-cerita dari pintu air 10 Tangerang ini. Cukup menarik dan bahkan cukup menyimpan banyak misteri. Oke, sekian dulu episode dari pintu air 10 Cisadane. Kita bakalan jumpa lagi tempat-tempat yang lebih angker, tempat-tempat yang lebih mistis, dan dengan fenomena-fenomena yang lebih keren. Sampai jumpa lagi, kawan-kawan dari dunia lain.